Hari ini kita akan membahas sahabat Abu Bakar. Kita semua, saya yakin bapak-bapak tidak ada yang tidak kenal dengan satu sahabat ini. Orang yang baik, terbaik dalam Islam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dewasa yang pertama kali masuk Islam. Orang yang sahabat yang menemani Nabi ketika hijrah. Sahabat yang membela Nabi dalam semua perjuangannya. Beliau juga menjadi mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada yang kita tidak kenal dengan sahabat Abu Bakar. Mungkin di masjid ini ada yang namanya Abu Bakar mungkin. Kalau enggak ada mungkin tetangganya, putranya. Saking cintanya kita kepada sahabat Abu Bakar. Abu Bakar berarti orang yang segera masuk Islam. Abu itu lakop, artinya bapak. Bakar itu dari bikrun, artinya mula-mula, ya, mula-mula. Jadi orang yang mula-mula masuk Islam, menjadi gelar beliau. Jadi bapak yang mula-mula masuk Islam. Dulu namanya Abdul Ka'bah, artinya hamba Ka'bah. Kemudian diubah Rasulullah menjadi Abdullah, ya. Berubah menjadi Abdullah, kemudian mendapat gelar Abu Bakar. Nah, itulah nama yang terkenal bagi beliau. Nah, Khulafa Rasyidin ini, khulafa itu jamak dari khalifah, artinya pengganti, pemimpin, itu khalifah. Kalau sekarang ya mungkin presiden begitu ya, atau raja. Khalifah khusus pengganti Rasulullah SAW ketika Rasulullah wafat. Dan terkenal hanya 4, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ar-Rasyidun atau Ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk. Jadi 4 khalifah yang mendapat petunjuk. Bahkan di sana ada hadis Nabi, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah kalian senantiasa konsisten melakukan sunnah-sunnahku, berjalan di atas sunnahku, hadisku, dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Beliau sahabat yang utama, ya, disebutkan namanya dalam Al-Quran walaupun tidak secara langsung disindir, tapi jelas maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu ketika menemani Rasulullah hijrah ke Madinah. Di mana ayatnya saya baca tadi di awal, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kamu umat Islam tidak mau menolong Muhammad, sesungguhnya aku sendiri telah menolongnya. Id akhrajahul ladzina kafaru saniyasnaini idhuma fil ghar. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengusir Nabi Muhammad dan kemudian ditemani Abu Bakar, saniyasnaini idhuma fil ghar, 2 orang. Maksudnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar, yaitu ketika berlindung di gua Hira, di gua Sur, yaitu malam hari ketika beliau berdua mau hijrah ke Madinah. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi Abu Bakar waktu itu bersedih, sedih sekali. Bukan sedihnya ketangkap orang kafir Quraisy kemudian digelandang, disiksa, dibunuh, mati, bukan itu sedihnya. Sedihnya itu kalau yang ketangkap, digelandang, dibunuh Nabi Muhammad, kemudian siapa yang akan melanjutkan perjuangan dakwah yang baru separuh jalan. Nah, itu yang disedih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita belajar Khulafaur Rasyidin, ini adalah belajar satu masa yang paling baik, ya. Khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum.
Sebaik-baik zaman itu adalah zamanku, yaitu zaman di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Kenapa baik? Karena zaman itu betul-betul dibimbing Nabi, Nabi mendapatkan wahyu. Ada permasalahan, wahyu turun. Ada pertanyaan, wahyu turun. Ada Allah berkehendak memberikan ajaran-ajarannya, menurunkan petunjuknya, datang wahyu. Jadi zaman yang terbaik. Kalau zaman kita ini kan zaman sudah 14 abad, harus nyari-nyari ustadznya, nyari-nyari doktornya barangkali untuk memutuskan masalah, ulamanya repot kan. Kadang-kadang ulamanya juga tidak sepandai misalnya para ulama zaman dulu. Zaman Nabi zaman baik. Kemudian zaman sahabat, Qarni, yaitu setelah Nabi wafat, zaman para sahabat. Itulah zaman kedua yang baik. Kemudian zaman tabi'in dan zaman tabi'it tabi'in. Jadi kita belajar di satu zaman, satu era yang sangat baik. Oleh karena itu Imam Malik pernah mengatakan, kalau kalian ingin memperbarui umat ini, ingin membetulkan umat ini, kalian hendaknya harus melihat umat awal ini, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Bagaimana kehidupan beliau sebelum Islam, ya? Dilahirkan tahun 572 dan wafat tahun 13 Hijriah. Umurnya lebih muda dari Nabi Muhammad 2 tahun lebih sedikit, ya. 2 tahun lebih sedikit. Ini adalah sebelum Islam. Beliau ini termasuk sahabat yang konsisten menjalankan perintah-perintah yang baik, menjalankan nilai-nilai moral yang baik. Pertama, beliau tidak pernah menyembah berhala. Juga beliau tidak pernah minum arak. Satu hari dia lihat orang minum arak, jatuh di jalan, tergeletak begitu kan. Kemudian otaknya secara normal beliau berpikir alangkah hinanya orang yang jatuh pada minum arak. Artinya tidak ada harganya sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan akal dan pikiran ini untuk dijaga, ya, bukan untuk direndahkan seperti binatang, ya, seperti binatang. Nah, beliau sejak melihat itu dan kemudian mendekat sedikit, alangkah busuk baunya, ya, mulutnya bau. Sejak itu beliau tidak mau dan tidak pernah terfikir untuk minum arak. Jadi akhlak dan budi pekertinya ini mulia sejak beliau zaman jahiliyah. Ya. Tidak pernah mengucapkan syair pada zaman jahiliyah, juga tidak pernah menyembah berhala. Dia adalah sahabat dekat Nabi sejak jahiliyah, apalagi zaman Islam. Istri-istri beliau, ya, pertama adalah Qutailah binti Abdul Uzza melahirkan Abdullah dan Asma, ya, Abdullah dan Asma, Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian menikah lagi dengan Ummi Rumman. Belum pernah dengar kita nama istri beliau, ya, Ummi Rumman, bagus ya. Kita pun belum pernah dengar nama putri-putri kita dikasih nama Ummi Rumman. Ummi ibu, kalau Ummi umum ya. Rumman itu apa? Rumman itu delima, ya. Rumman delima. Cuma satu saya pernah dengar ada namanya Rumman nih, kakak saya sendiri. Kakak saya namanya Ummi Rumman. Kemudian melahirkan Abdurrahman dan Aisyah, ya, Abdurrahman dan Aisyah. Kemudian yang ketiga di Madinah menikah dengan Habibah binti Kharijah, lalu dengan Asma binti Umayyah melahirkan Muhammad bin Abu Bakar. Nah, ini adalah putra beliau, ada 5. Bagaimana beliau masuk Islam ini? Jadi ada beberapa versi. Yang pertama diantaranya beliau pernah pergi ke Yaman, sebagaimana kebiasaan orang Arab ini, berdagang, ke musim panas pergi ke Syam, musim dingin pergi ke Yaman. Ketika di Yaman itu beliau bermimpi yang luar biasa mimpinya. Kemudian mimpi itu diceritakan, ditanyakan oleh ahli tafsir mimpi lah, orang pintar kalau bahasa kita lah, ya seperti itu.
walaupun sebetulnya dia orang bodoh, ya, karena yang datang itu orang bodoh, jadi dia pintar gitu kan. Kalau datang sama-sama pintar ya dia nggak pintar gitu ya. Artinya ditanyakanlah, kan zaman dulu kan suka ada, suka. Kalau benar apa yang kau mimpikan ini, sekarang ini waktunya seorang nabi dibangkitkan di tanah Arab, di Makkah, dan kamu akan menjadi pembantunya, menjadi penolongnya. Kaget beliau. Bersegera beliau mengemasi barang dagangannya dan pulang ke rumah. Sampailah di Mekah, dia tanya, ada peristiwa apa di Mekah ini, katanya. Itu Muhammad mengaku dirinya menjadi nabi, gitu ya. Akhirnya ditanya, ya Muhammad, apa yang terjadi kepada Anda, katanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat aku menjadi seorang rasul bagi umat ini dan manusia semuanya. Kemudian dia tanya, apa buktinya bahwa engkau seorang nabi, seorang rasul? Buktinya adalah mimpi kamu yang kamu ceritakan kepada rahib di Yaman itu. Kemudian Abu Bakar langsung syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah antara sebab Islamnya beliau. Di samping memang Abu Bakar ini dekat sekali dengan Rasulullah, ya, dekat sekali. Keistimewaan beliau banyak, ya. Sahabat istimewa Nabi Muhammad yang dijanjikan masuk surga sudah sering kita dengar tadi hadisnya. Ini yang perlu kita ambil pengajaran sosok pribadi Abu Bakar ini. Pertama, berdakwah dengan mengoptimalkan semua keluarganya, beribadah dengan khusyuk, berinfak tanpa takut miskin, menggunakan hartanya di jalan Allah, berjihad tanpa takut mati, melindungi Nabi atas segala-galanya. Pertama ini kita sering berdakwah dengan mengoptimalkan semua keluarga dan semua potensi yang ada padanya. Jadi ketika beliau masuk Islam, dia tidak mencukupkan dirinya sendiri saja. Udahlah, aku udah masuk Islam, alhamdulillah, yang lain mau masuk bodoh, bukan begitu. Tapi dia ingin semua manusia yang dikenal di sekelilingnya itu masuk Islam juga. Maka dengan sifatnya yang gaul, kalau bahasa kita ya gaul, mudah bergaul, namanya pedagang. Pedagang harus banyak bergaul, berbicara yang bagus, yang sopan, yang lembut, sehingga banyak pelanggannya, orang suka. Pedagang kayak saya cemberut saja, nggak ada yang datang nanti, nggak supel, nggak laku nanti. Nah, teman-teman dekatnya seperti Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas ini diajak masuk Islam, kemudian masuk Islam. Kemudian rumahnya, ya, ada halamannya. Dia buat musola di depan rumahnya, tempat sholat sederhana, ya, tempat sholat sederhana. Kemudian beliau di situ sholat, sudah tentu baca ayat Al-Quran, baca Al-Fatihah dengan suara yang merdu, dipilih ayat yang menarik, sehingga orang-orang yang lewat di sampingnya situ, di depannya itu mendengar suara Abu Bakar dan ada yang tertarik sehingga masuk Islam. Itu beliau, ya. Mungkin ada di antara kita yang suka buat musola kecil di rumahnya, itu mungkin barangkali terinspirasi dengan sahabat Abu Bakar, ya. Hartanya diinfakkan untuk membebaskan para budak, para budak yang disiksa. Kemudian kalau nggak mau murtad mungkin bisa dibunuh, seperti diantaranya Bilal, Ammar bin Yasir, dan beberapa yang lain banyak. Nah, ini beliau dioptimalkan hartanya, rumahnya, tenaga dan pikirannya, anak-anaknya semua dioptimalkan. Nah, jadi kalau kita menjadi umat Islam ini, ya kita harus begitu, kita optimalkan istri kita, anak kita, pembantu kita, ya, yang ada di lingkaran kita, rotasi kita ini, kita manfaatkan untuk bersama-sama di jalan dakwah. Beliau adalah pembela umat Islam, ya, banyak para budak yang disiksa, termasuk diantaranya adalah Bilal. Ketika dia masuk Islam, kemudian Umayyah bin Khalaf ini sebagai majikannya tidak mau, disiksa dengan siksaan yang sangat dahsyat, ya. Kemudian
dia senantiasa mengucapkan ahad, ahad. Jadi suruh berkata untuk memuji Tuhan-Tuhan mereka tidak mau. Dia tetap mengucapkan ahad, ahad, hingga turunlah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ila akhir ayat. Jadi di antara mati dan hidup, Abu Bakar datang kemudian dibebaskan. Ternyata banyak yang dibebaskan itu bukan Bilal saja, pembebas para budak. Bilal bin Rabah, Abu Fakih, Ammar bin Yasir, Abu Fuwairah, Lubainah, An-Nahdiyah, Ummu Ubais dan Zinira. Dan budak itu mahal, lebih mahal daripada binatang, ya. Orang jarang punya budak karena mahal, ya. Apalagi sampai membebaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat yang sangat mulia yang dipunyai oleh Abu Bakar. Beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq. Apa maksudnya As-Siddiq ini? Adalah orang yang banyak membenarkan. As-Siddiq, orang yang banyak membenarkan. Membenarkan apa? Semua perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua yang datang dari Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa yang datang dari Rasulullah dia benarkan. Nah, salah satu yang fenomenal adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, karena ini di luar nalar manusia. Secara logika nggak ketemu. Dan agama kita ini, agama orang lain juga, itu banyak bersandar kepada yang namanya keyakinan, keimanan, kepercayaan. Harus nggak bisa ketemu. Karena otak kita ini sangat sempit, sedikit sekali yang bisa kita raih, yang bisa kita lihat. Di balik otak ini masih banyak sekali. Oleh karena itu, kalau semua agama, ajaran-ajaran agama ini harus pakai otak, katanya, kata Ali bin Abi Thalib, membasuh khauf yang di bawah itu lebih utama daripada di atas. Mungkin Bapak baru dengar khauf. Khauf itu kaos kaki yang dari kulit. Karena negeri kita ini negeri yang tidak ada musim dingin, ya, nggak merasakan. Kalau daerah Arab sana, daerah Eropa, Pakistan ke atas sana itu ada salju, dingin sekali. Jadi ketika dingin itu seorang bisa wudhu, setelah wudhu pakai kaos kaki. Kaos kakinya kulit, ya. Kalau kaos kaki biasa masih tembus. Nah, kemudian kalau dia batal, ya, kemudian dia wudhu seperti biasa, tapi nggak usah dibuka kaos kakinya, cukup diusap yang di atasnya, bukan di bawahnya, di telapak kakinya bukan. Ya. Kira-kira kalau berjalan ini yang menapak di bawah atau di atas? Bawah ya. Nggak ada orang berjalan kaki kok napaknya yang di atas itu gimana, nggak ada. Nah, kata Ali, kalau agama itu semua di akal, pakai akal, mengusap khauf di bawah itu lebih utama daripada di atas. Baik, intinya peristiwa yang dahsyat yang namanya Isra dan Mi'raj ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah tersebut. Abu Jahal ketika mendengar beliau langsung mengingkari, namun dengan bahasa yang biasa saja. Ya Muhammad, mau nggak kalau saya panggilkan orang-orang Quraisy, teman-teman kita, untuk mendengarkan kisah kamu ini? Bisa. Mungkin kalau bahasa kita iklan tanpa berbayar gitu kan. Karena keinginan Nabi juga ini harus didengar orang. Tapi bagaimana caranya? Rupa-rupanya ada iklan dari Abu Jahal sendiri. Ya nggak apa-apa. Walaupun mereka mendustakan, itu ya nomor 2 ya. Terserah kan begitu. Ceritakan apa adanya, ya banyak yang mengingkari. Nggak mungkin dari Mekah ke Palestina ini hanya 1 malam, bolak-balik lagi PP, ya. Ini adalah Isra dan Mi'raj. Nah, ketika berita ini sampai kepada Abu Bakar, ada orang mengatakan, ya Abu Bakrin, teman kamu Muhammad itu mendakwa bahwa dia di Isra dan Mi'rajkan 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Benar apa yang dikatakan itu? Benar, katanya, dia ngomong begitu. Jawaban beliau, in kana qad qala faqad shadaqa. Jika itu telah diucapkan oleh Abu Bakar, maka benarlah apa yang diucapkan itu.
ya. Aku percaya lebih dari itu. Setiap saat malaikat turun dari langit ke bumi, dari bumi ke langit, membawa urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan peristiwa itulah beliau mendapatkan gelar Nabi Muhammad namanya As-Siddiq, orang yang banyak membenarkan, sahabat yang banyak membenarkan. In kana qad qala faqad shadaqa. Jadi kuat itu. Jadi apabila telah dikatakan Muhammad, maka benarlah apa yang dikatakan tersebut. Juga diantara pembelaannya terhadap Rasulullah SAW ini luar biasa, yaitu menemani beliau ketika hijrah, di mana pada siang hari yang terik itu mereka orang-orang kafir Quraisy memutuskan untuk membunuh Nabi. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin, ya. Dan ketika orang-orang kafir Quraisy mempunyai makar, menjalankan makar terhadap engkau Muhammad, ya, liyusbituka, untuk menangkap kamu, au yaqtuluka, atau membunuh kamu, au yukhrijuka, atau untuk mengusir kamu. Mereka membuat makar dan Allah juga membuat makar, dan makar Allah lebih baik, lebih bagus, lebih hebat. Jadi ada liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka. Ada para mufassir ada menafsirkan bahwa untuk Nabi Muhammad itu ditangkap itu bisa, liyusbituka ditangkap bisa, au yukhrijuka diusir juga bisa. Tapi au yaqtuluka dibunuh tidak bisa, ya. Nabi Muhammad tidak bisa dibunuh manusia. Intinya dalam hari-hari yang sangat mencekam itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menolong Rasulullah SAW, membelanya, ya. Allah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tadi sudah saya sebutkan. Ini salah satu bentuk kesetiaan beliau terhadap Nabi. Jadi ketika Nabi dan Abu Bakar berjalan ketika hijrah, Abu Bakar terus nanti kadang-kadang di depan, kadang-kadang samping kanan, kadang-kadang samping kiri, di belakang, sehingga Nabi menyapa, "Ya Abu Bakar, kenapa Anda berjalan seperti itu?" Kadang-kadang di depan, samping kanan, samping kiri. "Ya Rasulullah, aku senantiasa memperhatikan sekitarnya. Takut-takut ada orang-orang yang berniat buruk menyerang kita secara tiba-tiba." Nah, itu diantaranya. Dan ketika sampai di gua, beliau menyuruh Nabi Muhammad, "Di bawah saja. Aku akan bersihkan semuanya dulu, setelah siap nanti baru Anda masuk. Maka nak hatta istabaro alaka. Diamlah di tempat engkau ya Rasulullah sehingga aku bersihkan kau ini. Fa in kana bi ada nazala bi qablaka." Kalau ada sesuatu yang menyakitkan, mungkin ada ular lah, kalajengking, biarlah aku yang mendapatkan dulu. Summa nazala fatahassas al-ghar falam yajid bi syai'a. Kemudian masuk, diperhatikan, dibersihkan semua, enggak dapat apa-apa. Fa nazala Rasulullah SAW waqad balagha minhu al-i'ya wa ta'ab ma balaghahu fama anta qala hatta tawassata Rasul qadama Abi Bakrin wa nama. Ini. Jadi setelah diperhatikan semuanya bersih, nggak ada yang membahayakan, kemudian dia perintahkan, dia ajak Rasulullah, "Ya Rasulullah, masuklah." Setelah masuk, Rasulullah kayaknya capek sekali, kemudian beliau pun tertidur di tawassat Rasul qadama Abi, di kaki Abu Bakar, ya. Saking capeknya beliau, wanama, dan bertidur. Beliau mementingkan Rasulullah daripada dirinya sendiri. Ini kisah tentang hijrah, ya. Mungkin kita lewati aja, karena banyak ini. Intinya Nabi Muhammad SAW hijrah dengan segala pernak-perniknya, kesusahannya. Abu Bakar lah orang yang membela, membantu hingga sampai di Madinah. Sekarang kita lihat perannya ketika Nabi Muhammad wafat. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Nih. Jadi ketika Rasulullah wafat ini semuanya kehilangan, ya. Karena beliau adalah orang yang dicintai setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih daripada bapak, ibu, keluarga, dan anak-anaknya.
Seperti kita kalau kehilangan orang yang kita cintai, mungkin istri, anak, abang, adik pun kita sedih. Apalagi Nabi, jadi sedih. Hingga Umar sendiri pun tidak percaya kalau wafat. Siapa yang berani mengatakan Muhammad wafat, akan saya penggal akhirnya. Muhammad tidak wafat. Beliau pergi menuju Allah sebagaimana Nabi Musa dulu ke Tur Sina dan akan kembali lagi. Ketika berita itu sampai kepada Abu Bakar, beliau segera masuk ke rumahnya, yaitu rumahnya Rasulullah, tempatnya waktu itu tempatnya Aisyah radhiyallahu anha yang di samping masjid itu, yang sekarang di kuburannya itu. Dan dia perhatikan, dia buka penutup kain yang ada di muka beliau, diperhatikan dan dicium. Ya, duhai keningnya, duhai harumnya engkau ya Rasulullah, baik ketika hidup maupun meninggal dunia. Ditutup lagi. Manusia di luar sudah dalam keadaan sedih, bingung. Umar pun masih mengatakan Nabi Muhammad tidak wafat. Akhirnya setelah Abu Bakar keluar, umat datang mengerubut apa yang terjadi. Beliau mengatakan, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Kemudian beliau membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi mir rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Itu ayat yang beliau baca, ya. Siapa yang hendak menyembah Allah, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah hayyun la yamut, dia hidup dan tidak mati. Kemudian dia membaca ayat tadi, Muhammad itu hanyalah seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para nabi dan para rasul. Apakah jika Muhammad itu meninggal dunia atau terbunuh, kalian berpaling, kalian murtad? Barang siapa yang berpaling, murtad, maka tidak bisa memberikan mudarat sedikitpun kepada Allah, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, bersyukur mendapatkan hidayah dari Nabi Muhammad walaupun Nabi Muhammad telah wafat. Mendapatkan hidayah lantaran Nabi Muhammad SAW. Intinya umat waktu itu dalam keadaan kalut, sedih karena meninggalnya Rasulullah. Mereka menjadi tenang kembali, tidak sedih lagi dengan berita dari Abu Bakar. Baik, bagaimana beliau terpilih menjadi khalifah? Ketika Rasulullah wafat tadi, orang-orang Ansor pun sudah berkumpul di rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Beliau adalah tokoh orang Ansor. Dan umatnya pun sudah sepakat untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah pengganti. Kalau bahasa kita kan, orang Madinah ini kan penduduk asli, ya kan? Orang-orang muhajirin ini kan pendatang. Ya, kalau dari hitung-hitungan itu, orang-orang Madinah ini lebih berhak menjadi pemimpin daripada dipimpin oleh orang-orang Mekah, kan begitu. Maka mereka, Sa'ad bin Ubadah, mereka sudah dicalonkan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini sedih, kemudian ingin mencari berita. Nah, pergilah ke perkumpulan Saqifah Bani Sa'idah namanya, ya, tempat berkumpulnya orang-orang Ansor. Di situ dilakukan musyawarah, ya, musyawarah, karena inti dari musyawarah itu adalah terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Walaupun itu panas, kalau kita baca di tarikh itu, pertemuan itu sangat panas karena masing-masing banyak juga yang ngotot, ini urusannya orang Madinah, kalian kan pendatang, kan begitu. Namun Abu Bakar datang, ya, di antara menyampaikan hadis al-a'immatu min Quraisy, kepemimpinan itu dari orang-orang Quraisy, ya.
Bahkan Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Aba Bakrin, hulurkan tangan kamu, julurkan tangan kamu, saya ingin membaiat kamu, karena engkaulah orang yang menemani Rasulullah SAW ketika hijrah. Engkaulah yang dipilih Rasulullah untuk menjadi imam sholat fardu ketika Rasulullah sakit. Engkaulah khalifah Rasulullah SAW. Nah, itu adalah kata-kata Umar. Katanya, aku bukan orang yang kuat, kamu yang kuat. Ya, kata Abu Bakar begitu. Dia jawab, kekuatanku akan aku berikan kepada engkau. Itu Umar bin Khattab, luar biasa. Nah, sejak itulah masyarakat yang di masjid itu membaiat Abu Bakar. Sudah tentu di sana juga banyak faktor-faktor yang menyebabkan beliau terpilih menjadi khalifah. Orang pertama masuk Islam, ya, kalangan orang dewasa, orang yang paling paham agama Islam itu beliau. Yang paling paham setelah Nabi Muhammad hanya beliau, ya. Karena satu hari Rasulullah SAW menceritakan bahwa ada seseorang dijanjikan dua, pengen hidup di dunia lama sekendaknya atau lebih menyukai apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Abu Bakar langsung menangis. Para sahabat kaget, loh, ini Rasulullah kan hanya menceritakan ada seorang hamba dijanjikan dua perkara, ingin hidup semaunya selamanya, bukan selamanya, semaunya di dunia atau memilih apa yang di sisi Allah. Kok dia telah memilih yang ada di sisi Allah? Kok dia menangis? Kamu nggak paham, ini maksudnya yang dijanjikan adalah Rasulullah. Rasulullah ini sebentar lagi meninggalkan kita, baru mereka paham. Karena Rasulullah akan memilih wafat bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala karena tugasnya sudah selesai. Dalam sebuah hadis disebutkan, an Aisyah qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi ud'u li Aba Bakrin abaki wa akhaki hatta aktuba kitaban fa inni akhafu ayatamanna mutamannin wa yaqulu qailun ana aula wa ya'bawahu wal mu'minuna illa Aba Bakrin, ya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit fi maradihi, kemudian beliau memanggil Abu Bakar, yaitu bapak kamu, saudara kamu dalam Islam, hingga saya menulis satu pesan. Kemudian fa inni akhafu ayatamanna mutamannin wa yaqulu kan ana aula. Karena saya takut ada orang-orang yang beranggapan bahwa saya lebih utama. Maksudnya di situ ada Ali dan ada sahabat yang lain. Wa ya'bawahu artinya, ya Rasulullah, Anda kan mau wafat, tidak berwasiat apa-apa kepada kami, khususnya siapa nanti yang menjadi khalifah setelah Anda, pengganti Anda. Tapi Ali bin Abi Thalib nggak mau. Sebab kalau Rasulullah tidak berpesan, itu selamanya kekhilafahan kan nggak akan sampai juga kepada kita. Kemudian wayak bawahu wal mu'minun illa Aba Bakrin, dan Allah menolak, tidak suka yang mengganti Rasulullah kecuali Abu Bakar. Intinya beliau sudah diangkat oleh umat di Sakifah Bani Sa'idah, yang kita kenal itu namanya baiat khosoh, baiat khusus. Jadi orang yang ada di situ ya tokoh-tokoh orang Ansor dan tokoh-tokoh orang Muhajirin. Di antaranya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abdurrahman bin Auf, ya, ada 3 sahabat utama itu ada di situ. Kemudian di hari selanjutnya manusia dipanggil berkumpul di masjid, kemudian dibaiat kembali, namanya baiat umum semuanya. Baiat itu janji setia untuk taat kepada Abu Bakar. Nah, setelah beliau jadi khalifah, ini pidato pertamanya luar biasa.
Wa ba'da an tawalla Abu Bakr al-khilafah waqafa khatiban finnas. Kemudian beliau berdiri menyeru manusia, ayuhan nas inni qad ullitu alaikum walastu bi khairukum. Wahai manusia, orang-orang beriman, aku telah dilantik menjadi pemimpin kalian dan aku bukan orang yang terbaik. Masya Allah, tawadhu ya, tawadhu. Fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqumuni. Kalau dalam kepemimpinanku ini baik, maka kamu harus menolong saya. Tapi kalau saya melakukan kesalahan, maka kalian harus meluruskan. Nah, ini as-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah. Kejujuran itu adalah amanah dan dusta itu adalah pengkhianatan, ya. Wadh-dha'ifu minkum qawiyyun 'indi hatta uriha illa tahu. Orang yang lemah, ya, ini. Orang yang lemah di kalangan kalian ini di sisiku adalah kuat. Sehingga aku tolong dia, aku kembalikan dia kekuatannya. Lemah di sini maksudnya orang yang ditindas, ya. Jadi orang yang ditindas, orang yang didolimi ini orang yang kuat, sehingga aku kembalikan lagi. Orang yang menindas itu kita hukum istilahnya, ya. Wal qawiyyu fikum dhaifun hatta akhudha minhu al-haq. Adapun orang yang kuat di kalangan kalian itu adalah lemah di mataku, hingga aku kembalikan yang kebenaran itu. Maksudnya orang yang kuat di sini orang yang dolim, ya. Jadi orang-orang yang dolim, penjahat, pencoleng, perampok, barangkali penipu, itu di sisiku sangat lemah dia, hingga aku ambil hak, ya, kita berikan yang benar. Ini seorang pemimpin harus begitu, ya. Kadang-kadang kalau di negara-negara yang berdasarkan hukum manusia, kadang-kadang menghukum manusia tidak adil, ya. Kadang-kadang yang orang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, apalagi punya duit, ya. Nah, itu di zaman kita hidup seperti itu. Tapi Abu Bakar tidak. Yang dizalimi akan ditolong, yang mendolimi akan dihukum, istilahnya begitu. Wala yad'u qaumul jihad fi sabilillah illa darabahumullahu bidzul. Tidaklah kaum itu meninggalkan perjuangan atau jihad kecuali Allah akan timpakan kehinaan. Dan tidaklah tersebar al-fahisyah. Al-fahisyah itu kemungkaran-kemungkaran, kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran hukum-hukum Allah, itu namanya fahisyah. Mungkin perampokan, penjambretan, perzinahan, korupsi, ini fahisyah. Illa ammahumullahu bil bala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan bala. Jadi mungkin manusia pada hari ini secara umum, ya, dapat doanya Abu Bakar, ya, karena banyak melakukan kejahatan, kemungkaran, maka bala pun banyak, ya. Enggak di negeri kita, di negeri lain silih berganti, ada gempa bumi, tsunami, macam-macam terus, karena manusia sudah banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Taatlah kamu kepadaku sepanjang aku taat kepada Allah. Kalau aku tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kalian tidak perlu taat kepadaku. Ini ucapan pidato pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tantangan yang dihadapi Abu Bakar, ketika belum jadi khalifah ini, apa tantangan yang dihadapi beliau ini? Ini capaian-capaian Khalifah Abu Bakar dan tantangan-tantangannya. Banyak yang dihadapi Abu Bakar As-Siddiq ini. Ada 4, ketika jadi khalifah ada 4 permasalahan utama. Yaitu mengirim tentara Usamah ke Romawi, memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, memerangi orang-orang yang murtad dan mereka dipimpin oleh para nabi palsu, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf karena banyak yang meninggal dunia dalam memerangi orang-orang murtad. Nah, permasalahan pertama adalah mengirim tentara Usamah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat, beliau ini mengirim pasukan Usamah ke daerah Romawi, masuk ke Romawi, ke Syam sana, untuk memberi pengajaran kepada Romawi karena telah berkhianat.
yaitu menangkap orang yang beriman, utusan Nabi, kemudian juga ada gubernurnya yang pejabat yang masuk Islam, kemudian dibunuh, ya, dibunuh. Artinya orang yang masuk Islam itu harus dilindungi. Jangan sampai orang masuk Islam menjadi presiden buruk, jadi takut, ya, dilindungi. Nah, untuk mengajar itu maka Rasulullah mengirimkan tentara di bawah Usamah. Ketika tentara itu sedang berjalan, belum jauh dari Madinah, sampai kepadanya berita bahwa Nabi Muhammad wafat. Kemudian Usamah pun balik lagi ke Madinah karena ya masih dekat, untuk menghormati bila sungkawa, sholat jenazah, begitulah dilakukan. Selesai pengebumian Rasulullah SAW, maka Abu Bakar pun tetap berniat untuk mengirimkan tentara tersebut. Sebagian sahabat itu kurang setuju, karena kita masih dalam bela sungkawa dan terdengar juga desas-desus ada beberapa kabilah ini yang mau menyerang Madinah, yang tidak tunduk, karena mereka tunduk kepada Nabi Muhammad saja. Sekarang Abu Bakar tidak, ya. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tetap kekeh. Kemudian beliau juga para sahabat tadi menjadikan Umar sebagai sebagai utusan untuk melobi, Ya sudahlah, kalau Anda kekeh juga, gantilah itu panglimanya. Usamah ini masih muda, 19 tahun, ya, masih muda 19 tahun. Gantilah yang lebih muda. Kemudian Abu Bakar mensikapi Umar sebagai utusan sahabat-sahabat yang lain untuk berdiplomasi. Dia berbicara seperti ini, tidak ada jalan seperti itu ya Umar. Akhwarun anta fil Islam wa jabbanun fil Islam. Apakah dulu kamu hebat di dalam jahiliyah, sekarang di masa Islam ini jadi penakut? Janganlah kau mengkhianati aku. Justru aku ini mengharapkan pertolongan kamu, bukan mengkhianatiku. Begitulah. Gak ada cara itu. Cukup dibentak juga. Akhirnya Umar pun ikut apa pendapatnya Abu Bakar. Nah, setelah itu pasukan pun resmi tetap dipimpin oleh Usamah dan berjalan menuju Romawi. Nah, dalam ekspedisi itu kembali dengan membawa kemenangan dan tidak ada satu orang sahabat pun yang wafat, ya. Jadi ini sebuah ekspedisi yang luar biasa. Kata Abu Bakar, aku ini orang yang tidak mau menjadi orang yang pertama menyelisihi Rasulullah. Rasulullah sudah menetapkan seperti ini, maka kita tinggal mengikuti saja. Nah, itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Usamah berhasil kembali dari medan perang dan kemenangan gemilang. Mereka membawa harta rampasan yang banyak melebihi perkiraan yang diduga. Kemudian memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, ya. Jadi mereka masuk Islam itu membayar zakat juga karena salut dan tunduk kepada Nabi Muhammad. Sekarang ini Nabi Muhammad sudah wafat, nggak ada lagi kewajiban kita bayar zakat. Jadi dari dulu itu ada juga orang nggak mau bayar zakat, zaman sahabat lagi kan, zaman Abu Bakar. Lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq untuk bersikap tegas untuk memerangi mereka. Umar bin Khattab pun diutus lagi, ya Abu Bakrin, ya Khalifah Rasulullah, berlemah lembutlah kepada umat Islam. Hanya nggak bayar zakat saja kok diperangi gitu kan. Dia masih sholat, masih puasa, pergi haji nanti. Ini kan cuma nggak bayar zakat, masa diperangi, ya. Beliau menjawab, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas sholati waz zakat. Demi Allah tetap akan aku perangi orang yang memisah-misahkan antara sholat dan zakat. Karena sholat ini adalah kewajiban agama
dan membayar zakat ini adalah hak harta. Jadi rukun Islam itu satu kesatuan yang nggak boleh pisahkan. Begitulah semangat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Kalau hari ini banyak orang yang tidak bayar zakat, tapi karena nggak ada Abu Bakar. Kalau ada Abu Bakar pada takut kali ya pada bayar zakat. Tapi alhamdulillah kita semua termasuk pembayar zakat, ya, karena zakat itu wajib, ya. Membayar itu zakat wajib, bukan sunnah, ya. Oleh karena itu kalau kita perhatikan dulu zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in ini orang bayar zakat itu biasa saja, nggak ada catatan di kitab-kitab fikih itu Abu Bakar zakatnya sekian, Umar zakat sekian, Abdurrahman zakat sekian, nggak ada, karena zakat udah biasa kayak sholat gitu kan. Yang ada adalah infaknya, infaknya yang tertulis, infaknya Utsman. Misalnya mendanai perang Tabuk, ya, yang 1000 dinar, 1000 ekor unta. Abu Bakar menginfakkan semua hartanya, Umar menginfakkan separuhnya. Jadi yang tertulis di sejarah itu kalau sahabat itu infaknya, bukan zakatnya. Kalau hari ini ya tertulis zakatnya, infaknya juga, ya. Itu bedanya. Kemudian alhamdulillah dengan kesungguhan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tersebut, tidak berjalan lama mereka pun tunduk dan patuh lagi membayar zakat. Beliau di antara kata-katanya yang luar biasa, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas sholati waz zakah. Lau mana'uni iqalan kanu yu'adduna li Rasulillahi laqataltu ala man'ihi. Sekiranya mereka itu menolak atau tidak memberikan lagi kepadaku walaupun iqal. Iqal itu tali kekang unta. Tali kekang unta. Ada Imam Muslim menyebutkan kalau iqal itu inaqon, anak unta. Jadi dulu zaman Rasulullah dia memberikan anak unta atau tali kekang unta, kemudian hari ini dia tidak mau menyerahkan lagi, maka akan aku perangi orang yang menolak tersebut. Itu adalah bagaimana kesungguhan dan tekad Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan ada kata-katanya lagi yang luar biasa. Lau jarratil kilabu ala arjuli azwajin nabi, kalau ada serigala sampai menggigit kaki-kaki istri Nabi, aku akan tetap keluar memerangi. Artinya seorang khalifah waktu itu ya harus menjaga keluarga Nabi. Tapi kalau ada sampai serigala menggigit, aku tetap akan utamakan memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Alhamdulillah dengan petunjuk Allah mereka pun membayar zakat. Nah, ini yang paling berat, ya, permasalahan yang dihadapi Abu Bakar, yaitu memerangi orang-orang yang murtad. Kenapa mereka murtad? Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, hanya 3 kabilah saja yang konsisten kuat imannya. Kabilah yang ada di Madinah, yaitu penduduk Al-Ansor, orang Madinah, orang-orang Makkah, dan orang-orang Taif. Itu saja. Yang lainnya ini sudah terkena virus murtad, ya. Karena apa sebabnya? Pertama, di antaranya sebagian kabilah mengklaim terhadap Nabi, terdapat Nabi karena disebabkan fanatisme kesukuan. Mereka memilih seseorang untuk menjadi Nabi, ya. Ada sebab lagi. Sebagian kabilah belum terbiasa tunduk kepada ajaran Islam seperti pengharaman khamr, judi, zina, dan lain-lain. Karena baru aja masuk Islam, ya. Ini Islam ini berat nih. Kita udah biasa minum gitu kan, ini nggak boleh minum. Apa nih sholat 5 kali sehari semalam, berat ini, ya. Orang zaman kita sekarang ada nggak yang minum haram? Ada Pak, ya? Ya, padahal Islamnya udah lama loh itu. Ada yang nggak sholat? Ada, ya, ada. Padahal Islamnya sudah lama. Ada yang nggak zakat? Ada yang nggak zakat. Padahal Islamnya sudah lama. Apalagi itu baru beberapa bulan istilahnya. Paling lama setahun. Ada yang masuk Islam tuh di akhir-akhir sebentar. Jadi ajaran Islam belum meresap, maka dia nggak siap.
Kemudian sebagian kabilah menolak membayar zakat karena mereka mengira zakat itu untuk Nabi Muhammad SAW. Sebagian kabilah menganggap bahwa loyalitas politiknya hanya diberikan kepada Nabi. Ketika beliau wafat maka selesai juga loyal dan ketaatannya. Jadi inilah diantara sebab-sebab mereka murtad. Apalagi ada yang mengaku Nabi. Ini hanya ilustrasi gambar-gambar Nabi palsu. Dari Indonesia ada Nabi palsu. Udah mati ini ya. Lia Eden nih. Mirza Ghulam Ahmad udah mati. Saya Bapak udah mati. Pak Musaddiq gak tahu. Ini orang Indonesia ngaku Nabi juga. Nah, ini wilayah umat Islam ini diantara tempat-tempat orang-orang tokoh-tokoh Nabi palsu ini. Ada Musailimah, ada Tulaikha, ada Sajah binti Al Haris, ada Aswad Al Ansi. Nah, ini tokoh-tokoh Nabi palsu. Dan yang paling berat ini adalah Musailimah Al-Kadzab. Kenapa diantara beratnya Musailimah Al-Kadzab ini? Ya, karena dia diantaranya kabilahnya sangat fanatis, ya, sangat fanatis dengan Musailimah, karena dia termasuk orang yang cerdas, karena dia mengaku juga ada ayat-ayat yang turun kepadanya. Ya. Yang kedua, ada didukung salah seorang mantan sahabat yang murtad, namanya Rojal Al-Unfuah. Ya, Rojal Al-Unfuah ini orang Yamamah, orang dekat dengan Musailimah. Dulu pernah mengaji, belajar bersama Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, di antara kalian ini ada satu orang nanti yang gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud. Gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud. Kemudian rupanya para sahabat tadi yang berkumpul tadi itu sudah pada meninggal semua. Cuma tinggal dua saja yang ketika mendengar hadis itu, yaitu Abu Hurairah dan Rojal Al-Unfuah ini. Rojal Al-Unfuah. Nah, ketika dia dengar ternyata Rojal Al-Unfuah ini berbelot ke Musailimah Kadzab, dia alhamdulillah semoga tidak saya yang gigi gerahamnya di neraka itu. Jadi Rojal ini dikirim ke sana zaman Nabi untuk mendakwai masyarakat di sana, termasuk juga Musailimah, agar masuk Islam yang baik. Namun ternyata Rojal ini kalah dengan silaunya dunia. Dijanjikan dengan kedudukan, dengan wanita, dengan harta. Akhirnya justru malah mendukung Musailimah, ya. Mendukung Musailimah. Jadi memang zaman Nabi Musa juga ada begitu. Zaman Nabi Muhammad jadi ada juga. Saya rasa kalau zaman kita sekarang juga ada, ya. Zaman Nabi aja ada, tapi kita nggak tahu. Tapi pasti ada, ya, yang mendukung kemungkaran. Nah, ini Rojal Al-Unfuah. Maka pemberontakannya semakin kuat. Nah, ini Muslim murtad itu zaman Nabi. Dia pernah mengirim surat kepada Rasulullah SAW. Min Musailimah Rasulullah ila Muhammad Rasulullah. Ala inni utitul amra ma'aka falaka nisful ard waliya nisfuha walakin Quraisy qaumun yadlimun, ya. Dari Musailimah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah, sesungguhnya Allah memberikan memberikan kenabian dan kerasulan kepada kita berdua. Maksudnya kita bersekutu dalam kenabian. Allah memberikan bumi. Utitul amra maka falaka nisfu, maka bagi kamu separuh bumi dan kami adalah separuhnya. Namun orang-orang Quraisy ini zalim. Kemudian Rasulullah menjawab, ya, min Muhammad Rasulillah ila Musailimah Al-Kadzab. Nah, dari Nabi Muhammad kepada Musailimah sang pendusta. Dia katakan, assalam ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, ya, diwarisi kepada siapa saja yang dikehendaki dari hambanya. Jadi bukan dibagi dua untuk kamu dan untuk saya, bukan, tapi punyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya mereka berontak, ya. Kemudian Abu Bakar mengirim para panglimanya untuk memadamkan pemberontakan tersebut, ya.
Di antara kekuatan juga dia mengaku punya wahyu yang turun kepadanya dari malaikat Jibril, ya, di antara wahyu yang diturunkan kepada Musailimah. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu dzambun wabil wa khurtumun tawil. Gajah. Apa itu gajah? Katanya. Tahukah kamu apa itu gajah? Dia mempunyai telinga yang lebar dan belalai yang panjang, ya. Ini nggak perlu wahyu. Kalau bapak-bapak punya anak, punya cucu gitu kan, bawa aja ke Ragunan, nah itu gajah, udah tahu dah itu gajah kan, seperti itu kan, ya. Alfil. Mungkin dia terinspirasi dengan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Kalau wahyunya seperti ini, Ustadz juga bisa buat wahyu. Al-Gondrong, Mal-Gondrong, wa ma adraka Mal-Gondrong. Al-Gondrongu, rambut tinggi ngeconcong, gitu kan, gondrong judulnya. Nah, ini wahyu-wahyu palsu, ya, wahyu-wahyu palsu. Ini dari Rojal Al-Unfuwah, tadi ada ceritanya. Inna fikum la rajulan dzursuhu finnari a'dhamu min Uhudin. Sesungguhnya di kalangan kalian ada seseorang nanti yang gigi gerahamnya di neraka lebih besar daripada gunung Uhud. Dulu udah ikut Nabi, murtad, jadi ikut Musailimah. Dalam peperangan itu dia mati, ya, Rojal Al-Unfuwah, ya. Intinya perang itu sangat dahsyat, ya. Perang itu sangat dahsyat hingga menyebabkan, waktunya sudah habis, ya, terakhir ini, ya. Banyak para sahabat yang wafat, ya, banyak para sahabat, hampir 70 penghafal Al-Quran wafat, sehingga Umar bin Khattab mengusulkan kepada sahabat Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, ya. Maka Umar bin Khattab mengusulkan Abu Bakar. Abu Bakar awalnya beliau menolak. Ini tidak ada perintah dari Nabi. Nah, mana dalilnya? Umar mengatakan, wallahi hadza khairun, demi Allah ini adalah baik. Dalilnya itu aja. Akhirnya Allah memberikan hidayah, melapangkan dada Abu Bakar, kemudian setuju, dan diangkatlah Zaid bin Sabit sebagai ketua tim untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini sebuah upaya yang sangat luar biasa. Jadi Al-Quran itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, betul-betul dijaga oleh Allah. Jadi Al-Quran ini ditulis, dibukukan sejak zaman Nabi dan dikumpulkan dalam satu mushaf oleh sahabat Abu Bakar, ya. Betul-betul otentik, beda dengan kitab-kitab yang lain, ya. Maka dicampur dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang bisa kita ambil sangat banyak sebetulnya, ya. Mungkin bapak-bapak bisa menyimpulkan sendiri. Intinya beliau ini sangat yang luar biasa, ya, pembela dakwah Rasulullah, pembela Islam, kemudian perjuangannya luar biasa. Dan ini tidak cukup waktunya, masih ada yang penting, yaitu permulaan Futuhat Islamiyah pada zaman beliau, yaitu permulaan penaklukan Irak dan permulaan Futuhat di Syam. Ini yang sangat luar biasa. Insya Allah nanti datang lagi pekan kelima dari hari Sabtu, semoga kita bisa sambung lagi, yaitu capaian-capaian Futuhat Islamiyah, dakwah Islamiyah pada zaman Khalifah Abu Bakar. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau bertanya?